Aku tanya, mana yang lebih bijaksana? Ada orang kentut, dicari dan kentut dari mana? Atau kita tahan nafas atau ditinggalkan? Mana yang lebih enak? Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, Ketua Rabithah Alawiyah, barangkali tak bisa lagi menganggap isu terkait batalnya silsilah nasab klan Ba'alawi Yaman hanya seumpama kentut. Pasca dimuatnya isu ini di majalah berita paling populer di Indonesia, yakni majalah Tempo, maka klan Ba'alawi sepertinya akan semakin kehilangan muka. Artinya, isu ini tak hanya dikonsumsi di media-media sosial non-mainstream seperti YouTube, TikTok, dan lainnya. Dengan menjadi isu laporan Tempo, maka cerita kepalsuan klan Ba'alawi juga mulai masuk ke ranah para elit. Dalam edisi tanggal 18 hingga 14 April tahun 2024, majalah Tempo dalam liputan khusus Idul Fitri mengambil judul cover Obral Gelar Habib. Dalam halaman opini, Tempo mengambil judul Perbudakan Spiritual Masa Kini. Dalam opini dimaksud, Tempo mengulas tentang otokritik mendiang Mukhtar Lubis, seorang budayawan dan wartawan terkemuka, terkait dengan karakter masyarakat Indonesia yang memiliki ciri-ciri diantaranya berjiwa feodal dan berwatak lemah. Hal ini menurut Mukhtar bisa dilihat dari pemujaan mereka kepada yang dianggap sebagai Habib, suatu klan yang menyebut dirinya sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak pelak, ulasan Tempo benar-benar membuat Ba'alawi Yaman semakin tersudut. Jangan lagi menganggap isu ini sebagai kentut, seperti kata Taufik As-Segaf. Apa yang dilaporkan media sekelas Tempo jelas akan menambah daya ledak di tengah terus bergulirnya isu nasab palsu klan Ba'alawi yang telah memasuki sudut-sudut kepulauan Indonesia, bahkan Asia Tenggara, termasuk ke Yaman sendiri, Yordania, dan Maroko. Di negeri jiran Malaysia, beberapa ulama kini ramai membahas di YouTube tentang batalnya nasab Ba'alawi. Bahkan, ulama Malaysia telah membeli, membaca, dan mengkaji kitab-kitab tentang batalnya nasab klan Ba'alawi yang menjadi rujukan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, tokoh yang memantik isu besar ini. Dalam berbagai kesempatan, Kiai Haji Imaduddin Usman dengan lantang menyebut bahwa Habib-Habib dari Yaman itu sesungguhnya bukanlah keturunan dari Rasulullah, walaupun mereka menyebutkan secara lengkap nasabnya. Tetapi setelah ditelusuri, nasab mereka sama sekali tidak bersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut temuan Kiai Imad, di bagian Ahmad Isa Al-Muhajir, nenek moyang dari Alawiyin yang diklaim memiliki anak keturunan bernama Ubaidillah, ternyata sama sekali tidak tercatat sebagai nama anak dari Ahmad bin Isa dalam kitab-kitab nasab primer. Mendewakan Habib adalah ciri feodalisme agama yang harus dihentikan. Sulit dipungkiri, banyaknya di antara Habib-Habib itu yang menjual nasab mereka untuk menarik simpati masyarakat awam dan berharap kultus individu, suatu hal yang sangat dihindari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah, sudah sepatutnya umat Islam yang cerdas janganlah mau dibohongi dengan kedok gelar Habib yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, tetapi sejatinya mereka hanya mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri. Orang cerdas pasti paham bahwa jika seseorang mengaku Habib, maka otomatis anaknya akan jadi Habib walaupun tanpa belajar agama yang memadai. Dengan menisbatkan diri sebagai cucu Kanjeng Nabi, otomatis mereka akan diikuti oleh para muhibbinnya, walaupun mereka ini senang mengarang-arang dalam hal agama. Akhirnya mereka hanya menjual agama untuk hidup mewahnya. Hal inilah yang terjadi pada sejumlah Habib bocil yang kerap muncul dalam masyarakat sekarang ini. Rizik Syihab, tokoh Habib paling kontroversial, pernah menyinggung jika ada Habib palsu pasti akan ketahuan jika dilakukan tes DNA. Habib palsu ketahuan kalau diperiksa DNA Nabi kemana, DNA kemana, walaupun DNA ini belum dijadikan syarat isbatul nasab, tapi dia bisa jadi pendukung. Demikian ungkap Rizik. Sayangnya, Rabithah Alawiyah tak pernah berinisiatif
untuk melakukan imbauan Rizik ini, termasuk Rizik sendiri belum juga melakukan tes DNA. Setelah gagal pembuktian lewat sumber kepustakaan, kepalsuan nasab Ba'alawi sejatinya juga telah terbukti dengan hasil tes DNA mereka yang bukan J1. J1 adalah kode haplogrup keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara para Habib Ba'alawi ini setidaknya dari 120 orang keturunan Ba'alawi di luar Indonesia yang telah melakukan tes DNA, kebanyakan mereka adalah masuk ke dalam haplogrup G. Artinya, jangankan keturunan Nabi Muhammad, mereka keturunan Arab Musta'ribah saja ternyata bukan. Agar tidak terus menimbulkan kontroversi, maka sudah saatnya klan Ba'alawi di Indonesia juga melakukan tes DNA. Syukur-syukur tes DNA ini akan membuktikan bahwa DNA mereka memang termasuk ke dalam haplogrup J1, sehingga artinya mereka dapat dinyatakan sah sebagai juriat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, jika tidak termasuk ke dalam haplogrup J1, maka sudah saatnya kita mengatakan, selesailah Habib. Semoga narasi singkat ini bermanfaat bagi sahabat semua. Setidaknya dapat membangun kesadaran bahwa di era digital ini, kepalsuan dan kebohongan tak dapat lagi ditutupi dengan narasi sebagus apapun. Semua, termasuk kesejatian nasab, dapat dibuktikan dengan kecanggihan ilmu pengetahuan. Terima kasih telah membantu merawat channel ini dengan memberi like dan subscribe. Tinggalkan atensi di kolom komentar. Sampai jumpa.